Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfah Manjidatul Habibah, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 36. Untuk memenuhi ujian praktek fisika, guru pembimbing Toto Supriyanto, SPD. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan gelombang elektromagnetik sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 3. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. 4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. 5. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. 7. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. 8. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Permasalahan sinar gamma untuk pelacakan kebocoran pipa bawah tanah. Penggunaan radioisotop dalam bidang industri salah satunya untuk mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam di dalam tanah atau dalam beton. Kebocoran di pipa bawah tanah dapat dideteksi dengan menyuntikkan radioaktif isotop. Cara ini dilakukan dengan menambahkan sejumlah kecil radioisotop yang merupakan sumber dari radiasi beta ke dalam fluida. Area di atas tanah yang terdapat radiasi beta dengan intensitas tinggi dapat dideteksi sebagai titik sumber kebocoran pipa, sehingga akan lebih menghemat waktu dibanding menggali. Penggunaan radioisotop yang memancarkan radiasi beta penting karena radiasi beta mempunyai daya tembus yang cocok untuk melewati tanah, untuk memberikan pembacaan yang terukur dari atas tanah. Pada sumber kebocoran, intensitas radiasi beta akan tinggi karena adanya fluida yang keluar dari dinding pipa dan terkumpul di sekitar area kebocoran, yang mana fluida tersebut membawa radiasi beta. Radiasi alfa dan radiasi gamma yang turut dipancarkan oleh radioisotop tidak akan mempengaruhi pengukuran, karena radiasi alfa akan diserap oleh tanah, sedangkan radiasi gamma memiliki energi terlalu besar dan akan menembus dinding pipa, sehingga intensitas radiasinya akan merata di sepanjang pipa. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi yang berlebihan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Pemanfaatan dalam teknologi. 1. Gamma knife. Gamma knife atau pisau gamma merupakan salah satu pengobatan radiosurgery atau bedah radiasi untuk mendestruksi tumor di dalam otak tanpa harus melakukan pembedahan. Dalam gamma knife, sinar gamma yang digunakan merupakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh radioisotop 60Co. Pisau gamma merupakan pisau bedah yang menggunakan sinar gamma untuk memotong atau merusak jaringan. Ini adalah contoh gamma knife. 2. Bom nuklir. Sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Oleh karena itu, biasanya dalam perang menggunakan bom nuklir. Ini adalah contoh bom nuklir.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sinar gamma adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Sinar gamma terjadi karena terdapat proses nuklir dan subatomik lainnya, misalnya penghancuran elektron-pasitron. Sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi di semesta. Manfaat sinar gamma terdapat di berbagai bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang pembangkit listrik, bidang teknologi, dan sebagainya. Saran: dengan adanya manfaat sinar gamma, kita jangan terlalu sering menggunakannya. Kita harus mengetahui bahaya atau efek sampingnya terlebih dahulu, supaya lebih aman dalam memanfaatkannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.